Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Forecasting Penjualan Regresi Korelasi atau Forecasting. Apa sih forecasting? Forecasting atau ramalan adalah proses aktivitas meramalkan suatu kejadian yang mungkin akan terjadi di masa mendatang dengan mengkaji data yang ada. Sedangkan sales forecasting atau ramalan penjualan adalah aktivitas memperkirakan produk yang akan terjual di masa mendatang dalam keadaan tertentu berdasarkan data yang pernah terjadi atau mungkin akan terjadi di masa mendatang. Berikutnya adalah jenis-jenis forecasting. Jenis-jenis forecasting atau peramalan ada 3. Pertama, economic forecast atau peramalan ekonomi. Peramalan ekonomi merupakan indikator yang berguna membantu organisasi untuk menyiapkan peramalan jangka menengah hingga jangka panjang yang menjelaskan tentang siklus bisnis, memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun indikator perencanaan lainnya. Sedangkan yang kedua, technological forecast atau peramalan teknologi merupakan peramalan jangka panjang yang memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang akan bersaing di masa mendatang. Yang ketiga adalah demand forecast atau peramalan permintaan. Peramalan permintaan adalah yang meramalkan penjualan dan permintaan suatu perusahaan pada setiap periode dalam horizon waktu tertentu. Peramalan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusianya. Teknik atau metode dalam membuat forecasting atau ramalan ada 2, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif dapat dilakukan dengan memanfaatkan pendapat para tenaga penjualan dan para manajer divisi penjualan, serta jajaran eksekutif perusahaan, para pakar, dan survei konsumen. Sedangkan metode kuantitatif digunakan dengan cara menggunakan metode analisis lini produk, distribusi probabilitas, dan analisis tren, serta analisis regresi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Ramalan kualitatif. Yang pertama, metode pendapat para tenaga penjualan. Menekankan pertimbangan dan keahlian dari para tenaga penjualan. Metode ini sering digunakan oleh perusahaan kecil dan perusahaan yang menghasilkan sedikit produk. Yang kedua adalah metode pendapat para manajer divisi. Metode ini menekankan pertanggungjawaban dari manajer penjualan daerah atau produk. Metode ini dapat digunakan oleh perusahaan dari berbagai ukuran atau skala. Lalu yang ketiga adalah metode pendapat juri dari eksekutif. Metode ini menyajikan pertimbangan kombinasi atau pendapat dari eksekutif tingkat atas dalam perusahaan tersebut. Metode ini dapat digunakan oleh perusahaan kecil dan menengah. Metode pendapat para pakar. Metode ini menggunakan pertimbangan dari orang yang berpengalaman dan ahli di bidang penjualan untuk meramalkan penjualan. Yang terakhir adalah metode pendapat dari survei konsumen. Metode ini diperoleh dari hasil survei yang dilakukan terhadap individu, rumah tangga, perusahaan, departemen, negara, atau organisasi tertentu. Lalu ramalan kuantitatif. Analisis lini produk. Analisis ini berkaitan dengan keputusan mengenai jalur produk baru yang akan diperkenalkan. Jalur produk lama akan dihapus, serta inovasi dan produk campuran. Produk campuran merupakan hubungan volume antara dua produk atau lebih. Lalu ada metode distribusi probabilitas.
Metode ini dapat digunakan untuk meramalkan jualan dengan cara menaksir variasi produk yang akan dijual, kemudian memilih angka tertentu untuk membuat kelas interval, dan selanjutnya titik tengah dari kelas interval tersebut dipilih sebagai nilai kelas interval masing-masing. Langkah berikutnya adalah membuat probabilitas atas masing-masing kelas, nilai kelas interval, dan mengalihkan probabilitas tersebut sehingga memperoleh nilai tertimbang atau terbobot. Lalu ada analisis tren, yaitu analisis yang merupakan salah satu metode statistik yang mudah digunakan dalam meramalkan jualan. Tren menurut Navarin ini merupakan gerakan lamban berjangka panjang yang menuju ke suatu arah, baik menaik atau menurun dalam suatu periode. Selanjutnya, ada analisis regresi. Analisis regresi ini juga termasuk dalam metode statistik untuk meramalkan suatu penjualan. Regresi ini terdiri dari regresi sederhana dan juga regresi berganda. Analisis regresi merupakan analisis antara variabel terikat Y dengan variabel bebas X. Variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat digunakan untuk meramalkan variabel terikat. Analisis regresi terdiri dari analisis regresi sederhana apabila variabel bebasnya hanya satu, dan regresi berganda apabila variabel bebasnya lebih dari satu. Dan yang kelima, analisis korelasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel. Perubahan variabel terikat ditentukan oleh faktor lain, bisa satu faktor atau lebih. Jika faktor lain hanya berjumlah satu faktor, maka bisa menggunakan analisis regresi sederhana, namun bila faktor lain lebih dari satu, berarti variabel bebasnya berganda dan menggunakan analisis regresi berganda. Apa itu regresi? Regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotensi penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lainnya, dan juga dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik, regresi. Yang kedua, terdapat dua jenis dasar regresi, yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Regresi linier sederhana menggunakan satu variabel independen untuk menjelaskan atau memprediksi hasil dari variabel dependen Y, dan sedangkan regresi linier berganda berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas atau X terhadap variabel dependen variabel terikat Y. Apa itu korelasi? Korelasi merupakan salah satu bentuk dan ukuran dengan memiliki beberapa variabel dalam hubungan yang memakai kata dari korelasi positif, sehingga terjadi perubahan dengan meningkat pada suatu benda. Korelasi juga dapat menggunakan tingkat dengan memperoleh nilai yang cenderung semakin rendah dengan variabel pada perubahan yang semakin meningkat. Yang ketiga, dengan demikian perbandingan dari kedua variabel dengan hubungan independen yang sesuai dengan perubahan variabel itu sendiri, sehingga akan berhubungan dengan tingkatan independen. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.